Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bisa melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini kita masih dalam bab ikhlas, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-8. Kita bacakan hadisnya. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dzalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang berperang karena menunjukkan keberanian, yang berperang karena fanatisme, dan yang berperang karena riya. Manakah di antara ketiganya yang termasuk di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan hadis dengan bab kita, yaitu bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap ucapan dan perbuatan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, adalah terdapat pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah Subhanahu wa taala menjadi yang paling tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa jihad atau berperang di jalan Allah melawan musuh-musuh Allah, melawan orang-orang kafir yang hendak menghancurkan Islam, baru bisa diterima dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala jika diniatkan untuk Allah, jika diniatkan untuk menolong dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Barulah itu dikategorikan sebagai jihad yang benar, jihad yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba. Sebesar apapun ibadah yang dilakukan, akan tapi tatkala tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan sia-sia, maka akan percuma. Seperti yang dikatakan tadi, bagaimana tentang seseorang yang berperang syaja'ah, ya. Bagaimana tentang seseorang yang berperang syaja'ah, ingin menunjukkan keberaniannya, semangat untuk berperang di jalan berperang, baik itu melawan musuh Islam, melawan orang-orang kafir atau yang lainnya. Hanya saja motivasi utamanya untuk ikut berperang adalah karena syaja'ah, karena keberanian. Ya, karena keberanian. Dan orang-orang yang berani, yang sudah terbiasa hidup di medan perang, yang sering kali melawan musuh-musuhnya, maka justru dia menikmati hal tersebut bukan atas dasar ingin meningkatkan atau ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Hanya saja karena kesukaan atau keinginannya ikut berperang. Karena ingin menunjukkan keberaniannya, lihai dalam mengayunkan pedangnya, lihai dalam menggunakan panah, lihai dalam menggunakan tombak atau senjata-senjata yang lainnya. Maka dari itu dia suka berperang. Nah, orang seperti ini tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak diniatkan untuk Allah. Karena tidak diniatkan untuk fisabilillah, maka akan sia-sia. Atau mungkin yang kedua, ada orang yang berperang hamiyah. Hamiyah ini karena fanatisme, karena ingin ingin menolong atau ingin sekedar membela kelompoknya,
ingin menjauhkan mereka dari mara bahaya, hanya sebatas itu saja, bukan atas dasar keinginan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mendapatkan apa yang Allah Jalla wa ala janjikan. Ya. Atau mungkin yang ketiga, yuqatilu riya'an. Apa itu yuqatilu riya'an? Maksudnya adalah dia ingin berperang atau dia ikut berperang dengan tujuan agar manusia melihatnya sebagai orang yang syuja, sebagai orang yang adil. Maka perbuatan-perbuatan ini, ikhwatal iman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah perbuatan yang pada akhirnya tidak akan mendapatkan apa-apa, walaupun di mata manusia sebagai orang yang beribadah dengan ibadah-ibadah yang mulia. Di antaranya adalah berjihad. Akan tetapi ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal itu semua tidak akan dinilai sebagai ibadah yang berpahala. Baik. Maka sekali lagi, jihad yang diterima atau ibadah-ibadah yang lain yang diterima adalah ibadah-ibadah yang harus dilandasi dengan niatan yang ikhlas. Itulah kaitan hadis dengan bab. Karena jika tidak, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika sebuah ibadah, walaupun itu adalah ibadah yang besar, tanpa didasari dengan keikhlasan, akan sia-sia. Bahkan bisa jadi ia menjadi salah satu penduduk neraka jahanam. Walaupun di dunia dia dikenal sebagai ahli ibadah, tapi ternyata ibadah yang selama ini dia lakukan tidak ada satupun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada keikhlasan dalam ibadah tersebut. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang orang-orang yang akan pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dan ternyata orang-orang ini akan menjadi penghuni neraka. Bahkan cara mereka dimasukkan ke dalam neraka, diseret di atas wajahnya, tertelungkup, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Siapakah mereka? Disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah disebutkan dalam sebuah hadis, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhid. Sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat kelak adalah ustushhid. Artinya adalah orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu qara'al Qur'an. Kemudian di hadis ini juga disebutkan ada lagi orang-orang yang mengajarkan ilmu atau belajar ilmu, kemudian mengajarkannya dan membaca Al-Qur'an, wa qara'al Qur'an. Kemudian yang ketiga, wa rajulun wassa'allahu 'alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi. Ada seseorang yang Allah Ta'ala berikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda, kemudian dia sedekahkan. Nah, kalau kita lihat histori daripada ketiga orang di atas ini, memiliki amalan yang amat luar biasa, yang mungkin tidak semua orang mampu melakukannya. Berperang sampai mati, kemudian menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran. Kemudian pula orang yang diberikan rezeki, kemudian dia banyak bersedekah dengan rezeki tersebut. Ya, tentunya ini adalah amalan-amalan yang amat luar biasa yang subhanallah, Allah Subhanahu memberikan taufik kepada mereka untuk bisa melakukannya. Tidak semua orang mampu. Tapi ternyata orang-orang ini, ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi penghuni neraka. Ketika ditanya, atas dasar apa engkau melakukan itu semua? Ada yang mengatakan, saya atas dasar ini dan ini dan ini. Ternyata itu semua adalah dusta, yang mana semua dasar dia melakukan itu adalah karena tidak ikhlas. Riya. Yang pertama ingin dikatakan sebagai seorang yang pemberani, yang kedua ingin dikatakan sebagai seorang yang alim, yang ketiga ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Tujuannya adalah itu, pujian manusia, ingin mendapatkan penghormatan dalam kehidupan dunia. Pada akhirnya apa? Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah perintahkan malaikat, kemudian dia diseret di atas wajahnya sampai dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini kenapa, ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ikhlas. Karena tidak ikhlas. Maka jihad yang diterima atau ibadah apapun yang besar, yang lainnya, besar ataupun kecil, baru bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Dalam beberapa riwayat disebutkan beberapa pertanyaan yang porosnya berkaitan dengan peperangan-peperangan, yang mana peperangan tersebut terjadi dengan beberapa sebab, seperti mencari harta rampasan, memperlihatkan keberanian,
ria, mempertahankan diri dan kemarahan dan sebagainya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bijaknya menjelaskan dengan sebuah penjelasan yang mana penjelasan tersebut menafikan segala peperangan-peperangan yang bisa menghilangkan keikhlasan, peperangan yang bisa menghilangkan pahala di balik peperangan yang ada. Dan Nabi juga menjelaskan bahwa peperangan apa saja, peperangan bagaimana yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan membuahkan pahala. Maka Nabi mengatakan tadi, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, barang siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah Subhanahu wa taala ini tinggi, fahuwa fi sabilillah. Maka itulah yang yang bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, berkaitan dengan keikhlasan dan juga berkaitan dengan bulan Ramadan yang saat ini kita berada di dalamnya. Bahwasanya ikhwatal iman, bulan Ramadan ini memberikan pelajaran penting akan nilai sebuah keikhlasan. Seorang hamba yang beribadah di bulan Ramadan, dia akan membiasakan dirinya akan terlatih dengan keikhlasan yang ada di dalam, yang seharusnya dia miliki dalam setiap ibadahnya. Ya. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis qudsi, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap amal anak Adam itu akan dilipat gandakan, satu kebaikan menjadi 10 kebaikan, bahkan menjadi 7 kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bi, kecuali puasa. Kata Allah, puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Yada'u syahwatu wa ta'amahu min ajli, yang mana dia meninggalkan makanan atau meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya demi aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka syahid hadis yang menunjukkan bahwasanya puasa ini mengajarkan keikhlasan kepada kita semua adalah tadi, bahwasanya hamba ini, kata Allah Jalla wa Ala, Allah tetapkan sebagai hamba yang meninggalkan syahwatnya dan makanannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkata, atau dengan menjelaskan hadis di atas, annallaha ikhtassa li nafsihi as-shaum min baini sa'iril a'mal wa dzalika li syarafihi 'indah wa mahabbatihi lahu wa dhuhuril ikhlas lahu subhanahu fi. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa di antara seluruh amalan lainnya, dan demikian itu karena kemuliaan puasa di sisi Allah taala, karena kecintaan Allah taala kepada puasa dan terlihatnya keikhlasan pada diri seorang hamba yang diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu sirrun bainal 'abdi wa rabbih, dan ibadah puasa itu adalah ibadah yang merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, la yattali'u 'alaihi illallah, yang tidak akan nampak bagi pelakunya kecuali hanya Allah yang mengetahuinya. Tidak nampak bagi manusia lainnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna as-sha'im yakunu fil mawdi'il khali minan nas mutamakkinan min tanawuli ma harrama Allah 'alaihi bis-shiyam fala yatanawaluhu li'annahu ya'lam anna lahu rabban yattali' 'alaihi fi khalwati wa qad harrama 'alaihi dhalik fayatrukuhu lillahi khawfan min iqabihi wa raghbatan fi thawabihi famin ajli dhalika syakarallahu lahu hadzal ikhlas. Sebagai contoh, kata beliau, ada seseorang yang berpuasa tentunya berada di tengah kesendirian, ya, tanpa seorang pun yang berada di sisinya, yang memungkinkan baginya untuk mengkonsumsi atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dia tinggalkan khaufan minallah, takut karena Allah Subhanahu wa taala, wa raghbatan fi thawabihi, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dia bersyukur. Dan ini adalah bagian daripada keikhlasan yang bisa didapatkan dari ibadah puasa yang dilakukan. Maka sekali lagi ikhwatal iman, keikhlasan ini adalah salah satu yang sangat penting harus dimiliki oleh setiap hamba.
tanpa keikhlasan, maka amal ibadahnya pun akan sia-sia dan tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'u 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku paling tidak butuh dengan sekutu dan kesyirikan. Siapa yang melakukan amalan dan dia menyekutukan aku dengan selain aku, dalam amalan tersebut aku tinggalkan amalan itu dan sekutunya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah butuh dengan sebuah amalan sebesar apapun itu, sebanyak apapun yang ia kerjakan, akan tapi tatkala tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amal ibadahnya akan sia-sia. Maka jangan sampai menjadi seorang hamba yang terlihat sebagai ahli ibadah dunia, akan tapi menjadi penduduk neraka di akhirat kelak, disebabkan karena apa? Seluruh amal ibadahnya tidak ada satupun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena riya. Karena riya. Tidak ada satupun yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang berperang. Perang tentunya adalah ibadah besar, merupakan tonggak sebuah agama, tonggak agama Islam. Namun ibadah sebesar itu walaupun taruhannya adalah nyawa, maka sia-sia kalau seandainya tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan baru akan bisa diperhitungkan apabila apa? Apabila diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis tadi terdapat celaan orang-orang yang mana amal ibadahnya tujuannya adalah dunia, berperang untuk dunia, atau ibadah lain yang dilakukan untuk dunia, sama sekali tidak ada pahala yang bisa dia dapatkan. Baik, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ikhlas. Ada sebagian anggapan manusia bahwasanya ikhlas itu nggak boleh, itu namanya minta surga, tidak boleh minta pahala, tidak boleh minta keselamatan dari api neraka. Maka tentunya ini adalah sebuah kekeliruan. Keikhlasan itu, ikhwatal iman, bukan seperti yang difahami oleh sebagian orang. Yang namanya ikhlas itu ya hanya mengharapkan hanya untuk Allah, ibadah dilakukan hanya untuk Allah, bukan mengharapkan apa-apa dari Allah. Maka ini adalah sebuah kekeliruan. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dengan tujuan menggapai surga, dengan tujuan untuk menggapai pahala. Seperti dalam surat Al-Mutaffifin, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam kenikmatan surga, Allah taala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan untuk yang demikian itu hendaklah kalian berlomba-lomba. Ya, Allah perintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian pula di antara ciri-ciri ibadahnya orang-orang yang beriman adalah ibadah dalam kondisi khauf, takut akan hukuman Allah. Beribadah dalam kondisi roja, berharap apa? Berharap surga. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 57, "Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmata wa yakhafuna 'adzaba inna 'adzaba rabbika kana mahdzura." Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Ya, di sini ibadah juga harus disertai dengan rasa takut dan rasa harap. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran meminta kepada Allah Ta'ala agar dijadikan sebagai salah satu penduduk surga. Waja'alni min warathati jannatin na'im, dalam surat Asy-Syu'ara. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan surga secara penuhnya. Dan pula ini di antara doa Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan memohon perlindungan darimu dari siksa api neraka. Maka keliru kalau ada sebagian mengatakan bahwa ikhlas itu nggak boleh minta surga, ikhlas itu nggak boleh minta pahala, ikhlas itu nggak boleh minta keselamatan dari siksa api neraka. Ini keliru. Keikhlasan adalah mempusatkan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita menginginkan segala sesuatu yang Allah miliki seperti kenikmatan surga dan apapun yang ada di dalamnya. Bidadari, buah-buahan, kenikmatan lain, kita boleh menginginkan hal tersebut.
Dengan cara apa? Mengikhlaskan semua ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu semua maka akan sia-sia yang kita lakukan. Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, ada orang yang berperang hanya sekedar syaja'ah, menunjukkan keberanian diri. Ada orang yang berperang hanya sekedar hamiyah, fanatisme terhadap kelompoknya, membela kelompoknya, tanpa dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang berperang hanya untuk riya, maka semua itu tidak akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana dengan seseorang yang berperang untuk membela dirinya? Karena mungkin dia diserang. Membela dirinya, hartanya, bukan atas dasar fanatisme, bukan atas dasar riya dan lain sebagainya. Maka jika ia lakukan pembelaan diri, maka ini salah satu bentuk menjalankan perintah yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bukan atas dasar kesombongan, bukan atas dasar, tapi dalam rangka pembelaan diri, harta, keluarga, atas dasar serangan-serangan orang yang ingin menghancurkannya. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang seseorang yang didatangi oleh penjahat, kemudian dia ingin merampoknya, a'ti malaka, serahkan hartamu. Maka Nabi mengatakan, la tu'tihi malak, jangan kau serahkan hartamu. Ya. Ara'aita in qatalani, bagaimana tanggapanmu kalau dia menyerangku? Qatilhu, kata Nabi, lawan. Ya. Ara'aita in qatalani, bagaimana tanggapanmu kalau seandainya aku terbunuh? Maka fa anta syahid, maka engkau syahid. Ara'aita in qataltu, bagaimana tanggapanmu kalau seandainya aku yang membunuhnya? Maka huwa finnar, dia masuk neraka. Sementara orang yang membunuh tidak. Kenapa? Karena dia melawan dalam rangka menjaga diri, harta, dan keluarga. Ya, maka dia tidak tergolong sebagai seorang pembunuh yang akan disiksa di dalam api neraka. Nah, ini ikhwatul iman yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ia dasar ya, kenapa dia melakukan itu? Karena ini adalah perintah dalam agama. Ketika kita diserang, ya kita diperintahkan untuk melawan. Apalagi berkaitan dengan harta kita, keluarga kita, maka diperbolehkan untuk. Dan kalaupun mati, maka dia tergolong sebagai seorang yang syahid. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kiranya bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan yang di dalamnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.